Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yeshua HaMashiach. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan mendasar yang sering muncul. Mengapa Yahwa menciptakan manusia? Kalau kita perhatikan, kebanyakan orang ketika ditanya hal ini sering menjawab dengan pandangan sederhana. Ada yang bilang karena Yahwa ingin ada teman, ada yang bilang karena manusia dibutuhkan untuk meramaikan bumi, atau bahkan ada yang menjawab asal saja tanpa benar-benar tahu. Padahal, jawaban yang benar hanya bisa kita temukan di dalam firman-Nya juga. Pada video ini, kita akan membahas satu pertanyaan mendasar yang sering muncul. Mengapa Yahwa menciptakan manusia? Pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27 berkata, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar kita, serupa dengan kita." Tidak ada makhluk lain yang memiliki kehormatan ini. Malaikat sekalipun tidak disebut segambar dengan Yahweh. Ini berarti manusia dipanggil untuk memancarkan karakter, kesucian, dan kasih-Nya di bumi. Saudara-saudaraku, inilah kehormatan terbesar. Kita segambar dengan Yahweh. Tetapi kehormatan ini juga membawa tanggung jawab. Bila kita segambar dengannya, maka hidup kita seharusnya mencerminkan karakter-Nya. Bagaimana caranya? Kita harus meneladani sifat Yahweh yang kudus, benar, penuh kasih, panjang sabar, dan setia. Itu berarti kita tidak boleh hidup dalam dusta sebab Yahweh adalah kebenaran. Kita tidak boleh hidup dalam kebencian sebab Yahweh adalah kasih. Kita tidak boleh berkhianat sebab Yahweh setia terhadap janji-Nya. Kita tidak boleh hidup dalam kekotoran sebab Yahweh adalah kudus. Jangan sampai hidup kita justru menjadi cermin yang kotor dan mengecewakan Dia. Jika kita hidup bertolak belakang dengan sifat-Nya, maka kita sedang menodai gambar yang ada pada diri kita. Kedua, manusia diciptakan untuk memuliakan Yahweh. Yesaya 43 ayat 7 menegaskan, "Semua orang yang disebut dengan namaku dan yang kuciptakan untuk kemuliaan-Ku." Artinya, hidup manusia bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mengarahkan seluruh keberadaannya kepada Sang Pencipta. Saudara-saudaraku, ini berarti tujuan hidup manusia bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk mengejar pujian dunia, tetapi hanya untuk kemuliaan Yahweh. Jika kita masih hidup untuk mencari hormat, kemegahan, atau keuntungan diri sendiri, kita sudah melenceng dari tujuan penciptaan. Kita diciptakan supaya semua yang kita kerjakan, baik perkataan, pekerjaan, pelayanan maupun cara hidup kita, menunjuk kepada Dia, bukan kepada kita. Karena itu, bila kita bekerja, bekerjalah dengan jujur, bukan supaya dipuji atasan, melainkan supaya Yahweh dimuliakan. Bila kita menolong orang lain, lakukanlah dengan tulus, bukan supaya nama kita besar, melainkan supaya kasih Yahweh nyata. Bila kita melayani, jangan mencari kehormatan dari manusia, sebab kemuliaan itu hanya milik Yahweh. Jadi, setiap langkah, setiap karya, setiap keberhasilan kita, jangan pernah ditujukan untuk kemuliaan diri atau dunia, melainkan semata-mata untuk mengangkat nama Yahweh lebih tinggi. Ketiga, manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Yahweh. Sejak awal,
Yahwe berjalan bersama Adam di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 8. Inilah kerinduan Yahwe, sebuah persekutuan yang penuh kasih dengan ciptaan yang segambar dengannya. Dia tidak menciptakan manusia karena kesepian, sebab Dia maha sempurna. Tetapi Dia menciptakan manusia supaya kasih-Nya dapat dinyatakan dan dialami. Kalau kita diciptakan untuk bersekutu dengan Yahwe, maka janganlah kita hidup jauh dari Dia. Banyak orang hanya mendekat kepada Yahwe saat susah, tetapi melupakan Dia saat senang. Itu bukan persekutuan sejati. Kita seharusnya menyediakan waktu untuk berdoa, merenungkan firman, dan hidup dalam ketaatan setiap hari. Dengan begitu, hubungan kita dengan Yahwe bukanlah hubungan formal, melainkan persekutuan yang hidup dan nyata. Keempat, manusia diberi mandat untuk mengelola bumi. Kejadian 1 ayat 28 berkata, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah." Manusia adalah wakil Yahwe untuk mengelola ciptaan, menjaga dan merawat bumi, bukan merusaknya. Ini menunjukkan manusia adalah mitra kerjanya di dalam dunia. Sebagai pengelola bumi, kita tidak boleh merusak ciptaan, tetapi menjaga dan memeliharanya. Itu berarti jangan serakah dalam memakai alam, jangan menindas sesama, dan jangan menggunakan kuasa untuk merusak kehidupan. Setiap tanggung jawab yang Yahwe percayakan, entah keluarga, pekerjaan atau pelayanan, harus kita jalani dengan setia, karena kita adalah wakilnya di bumi. Kelima, manusia diciptakan untuk menerima kasih Yahwe. Kasih inilah yang puncaknya dinyatakan dalam Yeshua HaMashiach. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena demikian besar kasih Elohim kepada dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal." Tujuan penciptaan manusia adalah supaya kasih ini dialami dan dibalas dengan kasih yang tulus kepadanya. Kalau kita sudah menerima kasih sebesar itu, janganlah kita hidup dengan hati yang dingin atau penuh kebencian. Kasih yang kita terima harus kita salurkan kepada sesama. Artinya, belajar mengampuni, mengasihi yang lemah, dan menolong yang membutuhkan. Kalau kita hidup tanpa kasih, berarti kita menolak tujuan utama penciptaan, yaitu menjadi bejana kasih Yahwe. Keenam, manusia ada untuk rencana keselamatan dalam Yeshua HaMashiach. Efesus 1 ayat 4 sampai dengan 5 berkata, "Sebab di dalam Dia Ia telah memilih kita, sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya dalam kasih." Ini berarti sejak semula penciptaan manusia sudah diarahkan kepada karya keselamatan dalam Yeshua. Manusia bukan sekedar ciptaan biasa, tetapi dipanggil untuk menjadi anak-anak Elohim yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau kita tahu sejak semula Elohim sudah menetapkan kita dalam rencana keselamatan, maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan menukar keselamatan dengan kesenangan sementara di dunia ini. Hiduplah dalam pertobatan. Tetap setia kepada Yeshua, dan jangan lepaskan menterai Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Karena hanya di dalam Yeshua tujuan penciptaan manusia akan berakhir pada kemuliaan kekal bersama Dia. Jadi, saudara-saudaraku, jelaslah bahwa Yahwe menciptakan manusia bukan tanpa tujuan. Kita diciptakan untuk segambar dengannya, memuliakan Dia, bersekutu dengannya, mengelola ciptaannya, menerima kasih-Nya,
masuk dalam rencana keselamatan melalui Yeshua HaMashiach. Karena itu, marilah kita hidup sesuai tujuan itu, supaya kita tidak menyia-nyiakan anugerah penciptaan dan keselamatan yang agung ini. Amin.